masih lekat di bayangan Iwan Setiawan, 9 September 2004. Langit Jakarta berubah kelabu kala dirinya dan istri melintas di depan kedutaan besar Australia. Ledakan dahsyat menghantamnya, terpental dan robek sekujur tubuh hingga rusak bola matanya. Kondisi itu tidak membuatnya mudah untuk mendapatkan akses pengobatan. Bantuan diharapkan, namun tidak banyak kepedulian yang datang. Ada pula Magdalena Kastina dari Purwokerto, terpenjara belasan tahun dari kota ke kota tanpa ada peradilan yang nyata dilaluinya. Ia tak paham mengapa dipenjara, ia tak tahu apa kesalahannya. Ia tak juga melakukan kejahatan, semua dialami karena dituduh menjadi anggota organisasi perempuan yang berbahaya. Hingga kini keadilan menjadi barang mahal untuk dirinya. Namanya tak pernah dipulihkan, kebutuhan hidupnya pun sulit tercukupi. Ini hanya sedikit kisah dari ribuan, mungkin jutaan cerita ketidakadilan di negeri yang permai ini. Keadilan harus diperjuangkan, karena bukan jalan mulus tak berlubang, atau yang mudah dilalui. Kejahatan terhadap manusia belum terselesaikan, pelapor korupsi masih dipenjarakan, kekerasan seksual terjadi didiamkan, serangan teroris datang tak terduga, narkotika melahap kekuasaan. Manusia masih diperjualbelikan, lalu siapa yang menderita? Siapa yang paling nestapa? Sebagai ikhtiar menanggalkan keluh kesah, LPSK mengembangkan sebuah gagasan kerja kolaboratif dengan pelibatan semua elemen masyarakat. Hasil persamuhan nalar ini kami tuangkan dalam sebuah konsepsi dengan nama Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Sebuah gagasan yang ditujukan agar kelompok masyarakat sipil dapat terlibat aktif dalam kerja-kerja perlindungan dan pemulihan saksi dan atau korban. Secara historikal, LPSK lahir atas dorongan dan dukungan masyarakat. Sudah saatnya kami kembali kepada masyarakat. Kami meyakini konsep ini akan berjalan. Falsafah gotong royong merupakan modal utama dan karakteristik masyarakat Indonesia sejak dulu. Bung Karno berkata, amal buat kepentingan semua, keringat buat kebahagiaan semua. Kami meyakini bahwa gotong royong atau semangat bekerja untuk menolong sesama masih melekat dan tetap menjadi kepribadian luhur bangsa kita. Bukan tanpa alasan, falsafah ini kami teguhkan. Indonesia berturut-turut dinobatkan oleh Charities Aid Foundation berdasarkan World Giving Index sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Alias menempati posisi nomor wahid, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki kebiasaan membantu orang lain, hasrat berdonasi yang tinggi, hingga gemar menghabiskan waktu sebagai sukarelawan. Tujuan utama pembentukan komunitas sahabat saksi dan korban sebagai mitra kerja LPSK memberikan harapan bagi kami untuk dapat menyentuh, merengkuh dan menggenggam tangan para saksi dan atau korban dengan akses yang lebih mudah dan pendek. Yang akan mengoptimalkan kerja-kerja pelindungan dan pemulihan ke depan. Sahabat saksi dan korban diharapkan menjelma sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepedulian, memiliki keinginan dan hati nurani. Untuk merasakan lebih dalam penderitaan saksi dan korban kejahatan dengan menunjukkan aksi nyata, membuka ruang akses keadilan melalui program perlindungan dan pemulihan LPSK. Menjadi sahabat saksi dan korban bukan hanya sekedar tentang program, memamerkan simbol belaka, tidak juga tentang pengakuan, apalagi melulu tentang secuil materi. Namun, laku yang sedang kita jalani adalah cara kita memilih dikenang. Dikenang sebagai apa ketika kita sudah menghadap Sang Pencipta. Hari ini mungkin mereka, besok bisa jadi kita. Kalau bukan bukan kita, kita, siapa siapa lagi?